Kalau anak-anak manggilnya Seut ya tuh, atau Segan ya kan? Oh, Segan ya. Segan, seganteng gitu ya. Istri masih satu ya. Istri masih satu ya. Ya. Anak juga masih satu gitu ya. Ya mudah-mudahan istri masih satu juga ya gitu. Anak yang kita akan kita coba tambah ya. Nah, yang akan kita bahas nanti mungkin Bang Jo tidak hanya dapodik, tetapi pendidikan di madrasah juga. Namanya operator itu sangat harus diperhatikan tentang data guru yang sertifikasi. Apalagi yang udah serti ini, kalau tidak valid maka tak cair lah Pak. Itu ulah-ulah siapa itu Pak? Ulah-ulah operator Pak. Jadi operator sangat penting Pak. Artinya kalau ujung tombaknya ya. Jadi kalau patah duluan. Kesempatan hari ini kita akan kedatangan tamu Nanjau Bukit Imato. Ya nggak jauh-jauh banget lah. Jadi hari ini kita akan kedatangan tamu ahlinya IT nih dan salah satu pakar mengenai satu aplikasi. Kita akan tanya-tanya mengenai dunia pendidikan nih. Nah, jadi beliau merupakan salah satu tugas di salah satu sekolah dan dia sudah termasuk lama dan cukup berkarat kalau bisa dibilang ya. Langsung aja daripada panjang lebar, boleh dong Pak, ini udah kita undang di podcast kita hari ini. Boleh dong perkenalkan biodata dari Bapak nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Sebelumnya terima kasih kepada Abangda kita ya, Abangda Jagusta yang sudah berkenan mengundang kita di bincang-bincang di channel YouTube beliau. Nama saya Syarifuddin, ya kan. Kalau anak-anak manggilnya Seut ya tuh, atau Segan ya kan. Oh, Segan ya. Seganteng gitu ya. Lanjut. Jadi karena pakai masker nih Pak, agak susah nih ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita buka yang ya. penting kita tetap prokes lah ya. Prokes tetap. Oke. Oke. Kita jaga jarak Pak ya. Iya, tetap jaga jarak. Oke. Jadi alamat di Binjai. Binjai. Bertugas di salah satu sekolah swasta. Status sebagai guru sebenarnya Pak. Sebagai guru, cuman tugas tambahan adalah operator. Tugas tambahan Pak ya. Iya benar, tugas tambahan operator. Tapi kalau realnya itu adalah guru. Dari karir awalnya itu adalah guru. Dan background pendidikan Bapak itu memang Eskom ya? Iya, background pendidikan itu S1 komputer di salah satu kampus di Binjai swasta lah ya. Nah, istri Pak berapa Pak? Istri masih satu ya. Istri masih satu ya. Ya. Anak juga masih satu gitu ya. Ya mudah-mudahan istri lagi? masih satu juga ya gitu. Anak yang kita akan kita coba tambah ya. Istri jangan Pak ya. Istri jangan ya. Bahaya nih. Di skip. Bahaya nih. Kita nggak apa-apa Pak. Yang penting sehat semuanya Pak ya. Amin. Yang penting kita tetap prokes aja. Iya, jangan lupa juga ya. Jangan lupa untuk subscribe, like and share ya. Belum lagi Pak. Belum ya. Belum lagi mulai. Oh iya. Oke baik Pak. Jadi daripada kita banyak candaannya, akhirnya digaring ya. Iya. Gak apa-apa. Itu hanya selingannya. Nah, saya mau tanya-tanya nih mengenai dapodik nih Pak. Menurut Bapak tuh apa sih sebenarnya dapodik itu dalam dunia pendidikan tuh? Kira-kira apa sih pentingnya dan manfaatnya buat guru dan tenaga pendidik gitu yang ada di sekolah Pak? Oh. Pertanyaan ini di luar dari apa ya? Redaksi ya. Ya, jadi dapodik ya, kita bincang-bincang santai kawan-kawan ya. Kita Tapi apa ya? Saya jawab aja Pak ya. Sedikit saya potong, boleh sambil minum Pak? Oh boleh Iya, Pak. Makasih Pak ya. Iya. Oke, minum dulu saudara. Kita nggak endorse kok. Ini buatan sendiri kok, handmade. Kru boleh minum ya kru ya. Jangan Iya. lupa bayar. Ya, kameramennya juga. Kamera dong dong. Jadi Bang Jo terkait dapodik itu. Jadi di dunia pendidikan itu, dunia pendidikan ini kan ada dua ya. Benar. Pendidikan madrasah dan pendidikan sekolah. Jadi sekolah untuk dinas, madrasah untuk Kementerian Agama. Jadi seperti itu. Nah, yang akan kita bahas nanti mungkin Bang Jo tidak hanya dapodik, tetapi pendidikan di madrasah juga. Berarti ada dua aplikasi dong kalau gitu Pak ya? Iya benar banget gitu. Jadi yang pertama dapodik ya. Dapodik itu kepanjangannya data pokok pendidik. Data pokok pendidikan ya gitu. Oke. Artinya tentang data sekolah, sarana prasarana, siswa, guru, macam yang terkait dengan sekolah lah ya. Iya. Itu tentang dapodik. Lalu kalau di Kementerian Agama ada lagi. Itu di Kemenak Pak ya? Iya, di Kemenak ada lagi, tapi namanya bukan dapodik gitu. Ini mengenai cerita-cerita Bapak udah lama belum nih kira-kira di bidang pendidikan ini atau di khususnya di dapodik mungkin gitu? Oh, kita Atau jangan-jangan udah bekarat Bapak belum? sudah sangat berkarat ya. Mungkin orang bosen gitu. Jadi kalau kita rapat itu asik kita-kita aja gitu. Iya, benar. Jadi kalau berkecimpung di dunia pendidikan itu dari awalnya 2000, waktu kita masih sekolah juga udah berkecimpung, cuman di pendidikan usia dini mungkin ya. Lanjut ke di 2010, 11 itu udah masuk ke dunia pendidikan SMA SMK. Iya. Dan untuk dapodik
Untuk Dapodik itu kurang lebih 2012 ya. 2012 atau 2011 gitu saya lupa pastinya. Bisa segitu, Pak, ya? Jadi kalau dihitung 2012 maka udah 9 tahun. Widih. 9 tahun di dunia pendidikan untuk khususnya di bagian Dapodik. Sebelum Dapodik juga ada itu loh Pak. Jadi seperti aplikasi-aplikasi sebelum Dapodik. Apa itu namanya kemarin? Namanya Pas, bukan? Pas ya, Pas lah. paket aplikasi sekolah. Pas lah pokoknya, pas. Saya nggak ngerti itu, Pak. Pas, Saya tapi nggak pas juga gitu. Kenapa, Masih Pak? ada error-errornya gitu. Maka yang sangat termasuk lama itu adalah Dapodik dan kebutuhan dari negara mungkin dari pemerintah untuk dunia pendidikan sudah sangat cocok gitu. Gitu Pak kira-kira Pak ya. Sangat. Terima kasih ya Pak. Belum ya. Iya. Saya agak grogi saudara. Sebenarnya saya yang grogi Pak. Saya yang datang ke Bapak, bukan Bapak yang datang ke saya. Oh, iya, baik, Nah, baik, kebalik Bapak. kayaknya. Nggak, soalnya Bapak udah berpengalaman banget nih soal dunia pendidikan. Wah luar Apalagi biasa. Soal di Ya. Dapodik. Tapi belum apa-apa sih sebenarnya Pak Jo. Jadi Bang Jo ini juga rekan dari nol ya, rekan dari nol dari mulai berkarir di dunia pendidikan gitu. Ya, jadi seperti itulah dia cerita-cerita mengenai Dapodik, Iya, Pak. ini Nah, Dapodik. jadi Pak mengenai Dapodik tadi nih, kira-kira Iya. apa sih karirnya untuk para OPS nih atau apa sih apa ya kegunaan keuntungannya tuh gitu kira-kira untuk Oke. operator atau ke gurunya sendiri gitu. Boleh. Jadi teman-teman, Dapodik itu menyangkut data guru, kesejahteraan guru, yaitu sertifikasi. Jadi di sekolah bagi teman-teman yang menjabat sebagai operator atau petugas tamannya operator itu sangat harus diperhatikan tentang data guru yang sertifikasi, baik yang sudah serti maupun yang belum, Pak. Begitu Pak. Ya. Apalagi yang udah serti ini, kalau tidak valid maka tak cair lah, Pak. Itu ulah-ulah siapa itu Pak? Ulah-ulah operator, Pak. Aduh, Apalagi kalau operatornya itu ketean ya, Pak ya. Ketean sama guru sertinya gitu. Aduh, bahaya dia. Iya, bisa nggak cair gitu. Berarti peran penting operator ini sangat penting nih untuk di Jadi sekolah, ya? operator sangat penting, Pak. Artinya kalau ujung tombaknya ya. Jadi kalau patah duluan. Aduh, bahaya. Jadi boleh dong Bapak sampaikan buat para pemimpinnya mungkin supaya Oh, iya. ada lah gitu kan dapat nilai-nilai yawang puding kayak apa gitu. Ya, jadi selama ini mungkin kurang lebihnya operator itu tulang punggung sekolah, artinya ujung tombaknya sekolah. Kebanyakan sih sekolah-sekolah sudah sangat memperhatikan, bukan hanya sekedar memperhatikan, tapi mensejahterakan operator. Begitu Gitu. ya, Pak, ya. Banyakan sih sekolah itu Pak, tidak hanya sekedar operator, ada dia menjabat sebagai guru seperti saya, benar. menjabat sebagai wakil kepala. Widih, banyak, Bahkan Pak. ada kepala sekolah jadi operator juga Pak. Tuh ada ya? Ada. Biasa itu. Iya Pak. Aduh, memang. Karena sebenarnya operator itu kerjanya Duduk Pak nggak? duduk sih pasti ya, nggak mungkin berdiri ya. Kerja operator sebenarnya nggak terlalu sulit, cuman harus teliti Pak. Iya. Bukan main Facebook aja tuh Pak kerjanya. Bukan. Jadi buka ini Dapodik di sini Facebook Pak gitu Pak. Oh, tetap ada Facebook ya. Tetap ada, Tapi ya. sambil kerja itu ya. Iya, refreshing. Aduh, berarti buka laptop diam-diam bukan berarti itu main Iya, Facebook, iya. tapi nyambi main Facebook. Iya, baik. Nyambi main Facebook. Gitu ya. Nah itu dia. Berarti Iya, kalau banyak sih kegunaan Dapodik tadi selain dari guru sertifikasi, bantuan dana BOS untuk sekolah, lalu PIP bantuan untuk murid, Siswa itu, ya. bantuan untuk sarana prasarana sekolah, takola kalau SMK, SMA ya. Oh, itu untuk bantuan Iya betul. barang-barang gitu Pak ya. Barang-barang peralatan sebagainya. Jadi vital, maka dikatakan vital. Kalau dulu sebelum eranya Dapodik itu masih mungkin manual gitu. Jadi banyak manipulasi. Untuk proposal lah kalau Iya namanya. benar. Tapi kalau dengan makin kesininya pemerintah mendigitalisasikan untuk pendataan, khususnya Dapodik yang sudah 9 tahun atau mungkin 10 tahunan lebih lah ya. Iya, benar. Nah, gitu Pak kira-kira. Nah, ini kebetulan kita udah di tahun 2021 nih Pak. Biasa kan kalau di pendidikan itu ajaran baru di bulan Juli, benar Pak ya? Benar, di Nah, bulan Juli. kebetulan nih, kira-kira ini Dapodiknya udah lahir belum di tahun ini? Dan apa sih kira-kira oke. kesulitan atau mungkin ada kendala kali gitu dalam penginstalan Dapodiknya? Dan mungkin Bapak bisa kasih sharing-sharing sedikit yang Bapak tahu yang udah, karena Bapak udah install nih ya. Iya. Yang Bapak tahu nih gitu. Kira-kira apa sih gitu? Oke. Alhamdulillahnya Dapodik sudah rilis ya Pak ya. benar. Jadi di malam takbiran itu ya, takbiran untuk Raya Haji, Pak, ya? Raya Haji. Jadi begitu Raya Haji, begitu juga dirilis pemerintah untuk Dapodik 2021-2022 atau yang kita sebut dengan Dapodik 2022 ya. Iya, benar. Itu sudah lahir dan sudah bisa diinstal atau diunduh untuk SD, SMP, SMA dan SMK juga gitu. Bahkan tingkat PAUD juga udah menggunakan Dapodik ya. Iya. Nah, untuk trik tipnya ya, yang paling penting adalah kalau teman-teman yang memakai e-raport atau aplikasi raport
seperti MPD atau Eraport, itu sebelum kita menguninstall Dapodik yang lama, kita juga diwajibkan ataupun dianjurkan untuk membackup dulu Pak Jo. Kita harus backup data Iya, dulu ya. backup data dulu supaya nilai-nilai yang kemarin atau nilai rapor yang kemarin itu tidak hilang gitu. Backup pikiran perlu nggak tuh Pak? Perlu sih, Perlu ya? backup pikiran. Tapi backup masa lalu tuh nggak perlu ya Pak. Oh, iya. Apalagi masa lalu percintaan yang Aduh, sangat pahit tuh, Pak. sakit hati ini ya kan Perlu Pak. kita bahas itu nggak Pak? Oh tidak perlu ya. Intermezzo aja mungkin ya. Jadi itu Pak, itu backup yang pertama. Yang kedua, dari segi berkas sih kita siapkan lah kan biasanya bulan Juli itu udah selesai PPDB Benar. untuk masuk ajaran baru, maka berkas-berkas yang dibutuhkan kita siapkan, lalu kita unduh aplikasi, kita install dan sebagainya. Gitu Pak ya. Iya, itulah mungkin langkah-langkah awal ya Pak Jo ya. Iya, itu. Sambil berjalan ya teman-teman ya gitu. Sambil berjalan boleh juga kita Oh, boleh, Pak. Boleh. Sambil Pak ya. Oke. Kita mubang Pak ya, mubang nih. Yang sambil minum ngopi. Kadarnya Pak ya. Nah, kita lanjut nih. Boleh, Pak. Kira-kira selain daripada aplikasi Dapodik, misal nih ada kesalahan data pada siswa atau guru atau di sekolah. Nah, kalau saya lihat-lihat nih, kalau curhatan dari teman-teman yang lain nih, katanya, aduh banyak kali sih link-linknya gitu. Maksudnya akhirnya kebanyakan link jadinya linglung gitu kan. Iya. Nah, kira-kira nih Pak, ada berapa macam sih aplikasi web selain Dapodik ini untuk perbaikan data seperti itu gitu? Oke. Yang Bapak tahu gitu. Boleh. Jadi sumber data ya, teman-teman Iya, sekalian perlu diperhatikan dan perlu digarisbawahi bahwa sumber data kita itu adalah Dapodik. Untuk dinas ya, untuk dinas Dapodik. Jadi sumber data seluruhnya, baik siswa, guru, sarpras, kepala sekolah dan sebagainya itu adalah Dapodik. Nah, setelah Dapodik, kita lakukan sinkronisasi. Nah, sinkronisasi, maka data itu ditampung. Kalau data siswa itu di Verval PD. Nah, selain siswa, guru di Verval PTK ya, kalau nggak salah saya. Mengenai Verval PD itu untuk apa tuh Pak kira-kira? Verval PD itu untuk perbaikan nisan, nama ibu, Iya. tempat tanggal lahir gitu. Begitu Pak ya, mengenai biodata siswa lebih Iya, khususnya. biodata siswa. Jadi dimatchingkan dengan SD, SMP, dan SMA-nya. Sesuai ijazah lah kalau gitu. Benar. Nah, kalau untuk PTK Pak? Kalau Verval PTK itu kurang lebih perbaikan data diri guru kita ataupun tata usaha ya. Mulai dari nama, tempat tanggal lahir, nama ibu, sampai ke pengajuan NUPTK Pak. Waduh, nomor unik tuh Pak ya? Nomor unik, artinya kayak apa ya? Nomor yang menyatakan bahwasanya kita tuh sah sebagai guru ya, kurang lebih gitu. Benar. Iya, dari kementerian Pak. Nah itu ya, kalau di perbaikan data sekolah nih Pak, misalnya ada titik koordinat ataupun ya mau menambah sarana prasarana di sistem di sekolah ataupun mau mengupdate citra sekolah kita, itu ada webnya juga Pak kira-kira? Ada Linknya? Jadi kalau tadi siswa Verval PD, Ya. kalau guru atau PTK itu Verval PTK, maka kalau sekolah itu Verval SP, Satuan Pendidikan. Oh gitu Pak ya. Jadi update tentang tadi ya titik koordinat sekolah, lalu foto-foto kegiatan sekolah, sarpras dan sebagainya di situ. Di Verval SP Pak ya? Benar di Verval SP. Oke, nah itu mengenai aplikasi pendidikan di Kemdikbud lah lebih tepatnya Pak ya. Iya. Nah, kalau saya tahu nih Pak, yang Ya. setahu saya gitu, kita kan ada dua kementerian nih kalau di pendidikan nih, ada Benar, Kementerian benar. Agama dan Kementerian Pendidikan. Iya. Nah, kira-kira apa sih perbedaan atau persamaan dari aplikasi mereka gitu Pak? Kalau di pendidikan tuh aplikasinya apa dan di Kemenak yang Bapak tahu apa gitu? Oke. Jadi kalau selama ini yang sudah kita jalani, yang sudah kita ketahui teman-teman di Kemenak, bahwasanya aplikasi pendataan di Kemenak itu ada beberapa. Nah, beda dengan kita. Kalau kita kan sumber datanya satu pintu, yaitu adalah Dapodik ya. Dapodik. Tunjangan, bantuan, dan sebagainya itu di data Dapodik. Sedangkan kalau di Kementerian Agama, khususnya di madrasah, itu ada beberapa. Yang pertama, EMIS. Amis, Iya. bukan Amis ya? Bukan. Oh, iya. EMIS ya, bukan AMIS. EMIS itu pendataan tentang siswa, guru, sarana prasarana. Tetapi realisasi penggunaannya itu masih digunakan untuk sumber data dana BOS. Gitu, Pak, ya? Sumber data dana BOS. Sedangkan untuk tunjangan guru ataupun sertifikasi in-passing itu tidak menggunakan EMIS. Jadi berbeda aplikasi lagi Pak? Beda aplikasi lagi. Apa tuh namanya? Namanya Simpatika. Bukan kartu halo Pak? Bukan, Oh, iya. Simpatika ya. Ini nggak endorse ini. Simpatika. Jadi kalau dulu sebelum berubah nama namanya Padamu Negeri, Pak. Waduh. Jadi ada SS, S20, S25, S30. Nah, Es gula aren ada nggak? es teh gula aren dia, es Ada kopi ya? gula aren dia. Isinya nggak ada. Oh, minum dulu, kawan-kawan. Ternyata banyak juga aplikasi di dunia pendidikan nih Pak ya. Selain dari Kemdikbud, di Kemenak juga ada ya Pak? Iya, Kemenak banyak aplikasi.
yang masih belum ini sih sebenarnya belum nyatu gitu. Jadi kita berharap seperti Dapodik lah nyatu. Jadi sumber datanya cuma Semoga satu. link and match-nya itu segera kawin Pak ya. Iya, jadi mereka nikah Pak. Nikah sah. Ya? Nikah ya Pak, baru kawin nanti Pak. Oh iya benar. Oh iya gitu. Terbalik, Pak, ya? Iya Pak. Kalau di madrasah gitu, kalau di Kemenak nikah dulu baru Nikah kawin. Baru kawin. Iya. Kalau di pendidikan nggak ya? Mungkin gitu juga kayaknya. Oke. Nah itu hanya sekedar candaan aja Iya, ya buat teman-teman ya. Nah jadi mungkin itulah dia seputar mengenai data aplikasi pendidikan ya Iya. yang ada di Indonesia. Semoga buat para teman-teman yang bekerja di dunia operator, khususnya Iya. di pendidikan di Kemenak juga gitu ya. Semoga tetap semangat lah. Apalagi nih kalau kita lihat di bulan Juli masih rilis pertamanya nih baru lahir nih ya kan aplikasi-aplikasinya. Semoga semangat, jangan ada yang sakit-sakit ya kan. Nah Bapak pernah sakit nggak gara-gara Dapodik? Sejauh ini belum pernah Pak. Belum pernah ya? ya. Ya semoga sehat terus Pak. Amin. Nah, jadi itulah dia mengenai perbincangan kami hari ini nggak terlalu panjang-panjang. Jadi saya perlu tahu aja nih karena kebetulan Bapak ini karirnya sangat bagus kalau saya lihat ya. Jadi udah hampir sebulan saya undang gitu kan di podcast, rupanya nggak hadir-hadir. Kebetulan hari ini kosong ya. Ya makanya kebetulan hari ini beliau yang mengajak saya, bukan saya yang mengajak beliau gitu ya. Dan akhirnya dia belikan saya es kopi gula aren juga jadinya gitu. Nah jadi itulah dia teman-teman, buat para operator tetap semangat ya, jangan ada kegalauan di antara kalian mengerjai Dapodiknya. Nanti mudah-mudahan cair sertifikasi cairnya itu ya kan. Gurunya yang cair maksudnya ya kan. Nah jadi jangan lupa lah ngopi-ngopi sambil ngerjain Dapodik kan gitu ya kan Pak ya. Betul. Nah jadi semoga sehat-sehat, tetap semangat, semoga dapat sinkron secepatnya sebelum Amin. akhir daripada 31 pengambilan Agustus. data 31 Agustus Pak Iya, ya 2021 ya 31 untuk dapat yang terbaru Betul. ya. Nah jadi itulah teman-teman, semoga podcast ini dapat bermanfaat untuk memotivasi teman-teman semuanya dapat selesai semua kerjaannya. Thank you buat udah yang nonton. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, kalian like, share dan komen yang positif-positif aja, yang negatif janganlah ya kan. Iya. Nah, terima kasih guys. Selamat sore, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.